Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Apoteker Nia Yuniarsi Empang sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Penghantaran Obat. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan teknologi dalam sistem penghantaran obat transdermal sediaan Emulgel bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Alifia Dewi Rahma, yang kedua ada Dinda Revalina, yang ketiga ada saya sendiri Widya Fatmala, dan ada Yulianti Hasanah. Yang pertama akan dipaparkan oleh Dinda Revalina. Sistem penghantaran obat secara transdermal merupakan alternatif yang menarik dibandingkan penghantaran obat oral dan parenteral yang telah terbukti bermanfaat dalam mengurangi frekuensi dosis, mencapai target penghantaran, kemudahan pemberian, dan menghindari metabolisme lintas pertama di hati. Sistem penghantaran ini dapat menghindari kemungkinan ketergantungan obat dan potensi risiko penyalahgunaan dengan mencegah konsentrasi puncak dan terendah dalam plasma serta mengurangi akumulasi obat. Selain itu, jalur penghantaran ini dapat mengatasi rasa pahit obat. Sediaan transdermal memiliki keuntungan di antaranya tidak menimbulkan rasa nyeri seperti pada pemberian injeksi serta dapat meningkatkan kepatuhan pasien, tetapi memiliki kekurangan yaitu penyerapan kulit harus berhasil dilewati untuk mendapatkan hasil terapi yang efisien. Pilihan sistem transdermal bergantung pada sifat fisikokimia obat serta penggunaan terapeutiknya, dan efek terapeutik dari formulasi perebutan tidak hanya bergantung kerja obat itu sendiri, tapi juga pada faktor lain dari pembawanya. Sediaan Emulgel. Sistem penghantaran obat menggunakan gel mulai banyak berkembang, satunya sediaan Emulgel. Emulgel untuk penggunaan dermatologis mempunyai beberapa sifat yang menguntungkan seperti bersifat tidak berminyak, mudah dioleskan, mudah diserap, dan mudah diserap kulit. Emulgel adalah emulsi, baik minyak air atau jenis air dalam minyak, yang dibentuk gel dengan campurnya dengan agen pembentuk gel. Gel emulsi merupakan gel yang stabil dan unggul kendaraan untuk hidrofobik atau sulit larut dalam air obat. Gel adalah kombinasi dari emulsi dan gel. Selanjutnya, fisiologi kulit. Sediaan transdermal, sebagian besar sediaan topikal dimaksudkan untuk diaplikasikan pada kulit. Jadi, pengetahuan dasar tentang kulit dan fungsi fisiologinya sangat penting untuk perancang topikal. Kulit tubuh orang dewasa rata-rata meliputi area permukaan sekitar 2 meter persegi dan menerima sekitar sepertiga dari darah yang beredar melalui tubuh. Rata-rata permukaan kulit manusia diketahui mengandung rata-ratanya 40-70 folikel rambut dan 200-300 saluran keringat pada setiap sentimeter persegi kulit. pH kulit bervariasi dari 4 hingga 5,6. Keringat dan asam lemak yang disekresikan dari sebelum mempengaruhi pH kulit. Permukaan kulit. Selanjutnya, kulit dapat dianggap memiliki 4 lapisan jaringan yang berbeda, yaitu ada 4. Yang pertama, epidermis yang tidak dapat hidup. Nah, epidermis yang tidak dapat hidup, stratum corneum adalah lapisan kulit terluar yang merupakan penghalang fisik sebenarnya terhadap sebagian besar zat yang bersentuhan dengan kulit. Lapisan corneum memiliki ketebalan 10 hingga 20 lapisan sel di sebagian besar tubuh. Yang kedua ada epidermis yang masih hidup.
Lapisan kulit ini terletak di antara stratum corneum dan dermis. Struktur sel dalam epidermis yang hidup secara fisikokimis mirip dengan epidermis lainnya, jaringan hidup. Yang ketiga, kulit. Tepat di bawah epidermis yang masih hidup terdapat dermis. Ini adalah fibrin struktural dan sangat sedikit sel yang seperti itu bisa ditemukan secara histologis pada jaringan normal. Yang keempat ada jaringan ikat subkutan. Jaringan subkutan atau hipodermis sebenarnya tidak dianggap sebagai bagian sebenarnya dari jaringan ikat terstruktur. Jaringan yang terdiri dari serat-serat longgar berstruktur warna putih, jaringan ikat fibrosa yang mengandung darah dan getah bening, pembuluh darah, pori-pori, sekresi kelenjar, keringat, dan saraf kulit. Selanjutnya, mengapa harus sediaan emulgel? Next. Yang pertama yaitu obat hidrofobik dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam gel menggunakan emulsi D-O atau W. Sebagian besar obat hidrofobik tidak dapat dimasukkan langsung ke dalam basis gel karena kelarutan bertindak sebagai penghalang dan masalah muncul selama pelepasan obat. Emulgel membantu dalam penggabungan obat hidrofolik ke dalam fase minyak dan kemudian gumpalan berminyak terdispersi dalam fase air yang menghasilkan emulsi O-W. Dan emulsi ini dapat dicampurkan ke dalam basis gel. Hal ini memungkinkan terbuktinya pemberian stabilitas dan pelepasan obat yang lebih baik daripada hanya tercampur obat ke dalam basis gel. Yang kedua ada stabilitas yang lebih baik. Sediaan transdermal lainnya relatif kurang stabil dibandingkan emulgel, seperti bubuk yang bersifat hidroskopik, krim yang menunjukkan fase inversi atau pemecahan, dan salep menunjukkan ketengikan karena basis berminyak. Yang ketiga ada kapasitas pemuatan yang lebih baik. Pendekatan baru lainnya seperti niosom dan liposom berukuran nano dan karena struktur vesikularnya dapat mengakibatkan kebocoran dan mengakibatkan efisiensi penjebakan yang lebih rendah. Namun, gel karena jaringan yang luas memiliki kapasitas pemuatan yang relatif. Yang keempat ada pelepasan terkendali. Emulgel dapat digunakan untuk memperpanjang efek obat yang memiliki tes tengah lebih pendek. Yang kelima, ada kelayakan produksi dan biaya persiapan rendah. Persiapan emulgel terdiri dari langkah-langkah yang lebih sederhana dan singkat, sehingga meningkatkan kelayakan produksi. Tidak diperlukan peralatan khusus untuk produksi emulgel. Selain itu, bahan yang digunakan mudah diperoleh dan lebih murah. Oleh karena itu, mengurangi biaya produksi emulgel. Yang selanjutnya itu mekanisme kerja transdermal. Obat awalnya menembus stratum corneum dan kemudian melewati epidermis dan dermis yang lebih dalam tanpa akumulasi obat di lapisan dermal. Ketika obat mencapai lapisan dermal, obat menjadi tersedia untuk penyerapan sistemik melalui mikrosirkulasi dermal. Terima kasih, semoga materi ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.